diminta membawakan ini, walaupun saya em, tidak membimbing untuk tahun ini, karena saya dianggap influencer, which is not, ya. Tapi saya coba ya, coba berbagi dari apa yang mungkin pernah pernah saya dapatkan terkait dengan medsos ini ya. Kalian ingin belajarnya PKM aja atau medsosnya secara umum juga? Ada jawaban? Atau di chat aja jawabannya kalau malu. Saya ada mau kasih contoh-contoh konten-konten. Ini baru dapat didapatkan jam 2. Sa- Ada yang sudah pernah jadi konten kreator? Bukan sudah pernah. Yang sekarang adalah konten kreator? Siapakah? Nggak ada. Ada yang mau jadi konten kreator? Kenapa? Takut ya jadi konten kreator. Oke, Indonesia ini. Dua-duanya boleh, medsosnya juga, oke. Ya, karena kalau PKM VGK kayaknya sudah bisa dibaca secara lengkap ya, intinya apa gitu ya. Tapi kita bisa sharing-sharing dan kalian bisa tanya juga. Saya coba share screen sedikit. Ini pendahuluannya saya disuruh kasih pendahuluan ya tentang PKM VGK ini. Ya, mungkin kalau udah baca sekilas saja, sekilas cuman berapa slide ya. Kok nggak bergerak slide-nya. Nah, jadi ini PKM VGK itu adalah program kreativitas mahasiswa yang berbentuk video gagasan konstruktif ya. Biasanya kalau dari kita itu jarang yang mau ngirim ini ya. Di 2022 itu cuman satu dikasih. Itu pun dia nggak lanjut gitu, nggak lanjut ikut lombanya gitu ya. Karena kan mikirnya eh, mungkin penelitian gitu ya, ilmiahan itu lebih eh, menarik kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, Macam-macam dari PKM ini justru menjembatani dari adik-adik yang mungkin lebih sukanya ngonten kayak gitu. Jadi semuanya bisa disalurkan ya. Nah, ini outline-nya sekilas, terus teknik pembuatan video yang menarik. Nah, ini saya by sharing saja. Kemudian nah, itu etika bermedia sosial dan hak cipta dan plagiarisme ya. Jadi dulu namanya tuh PKMGF, perluasan dari PKMGFT. Di 2022 baru jadi PKMGFK. Di 2022 jadi PKMVGK ya. Kemudian ini tujuannya memotivasi partisipasi mahasiswa berimajinasi ya, bernalar, memikirkan tata kelola yang konstruktif. Jadi intinya tuh pemerintah tuh mau minta bantuan adik-adik sekalian yang punya ide fresh untuk menyelesaikan masalah nasional, ya. Ide-ide kalian itu untuk menyelesaikan masalah nasional. Intinya adalah kalian punya gagasan, kalian narasikan, terus kalian bikin konten, ya. Sederhana itu. Apa itu Sustainable Development Goals? Nah, ini kan ada macam-macam, tapi em, yang menjadi utamanya, topik utamanya adalah ada 7, bentar ya, ada 7 tipe, bentar ya, aku lihat dulu di sini. PKM VGK, saya buka dulu. Kalian bisa buka juga punya kalian masing-masing PKM, pedoman PKM VGK-nya. Apa aja itu 7 tipenya?
Nah, ini dia ya, bentar. Ini Zoom, kenapa begini? Oke. Nah, ini dia. Kelihatan nggak sih? Hilang ya, Dek ya? Tunggu ya, Dek, sabar. Share screen. Zoom-nya ketutup. Oke, share screen. Ah, oke, kalian bisa lihat ya. Jadi korupsi, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, kearifan lokal, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam. Yang terbaru kayaknya kearifan lokal. Dulunya di 2022 itu cuma 6 ya. Cuma 6, tapi sekarang ada kearifan lokal. Jadi kita punya apa sih di Palembang ini yang bisa kita angkat? Pemenang yang dulu-dulu itu dia bikin video tentang maritim karena lokasi rumahnya, tempat tinggalnya itu di dekat laut gitu. Jadi dia bikin sesuatu yang bisa membantu nelayan, bisa membantu meningkatkan pendapatan, bisa sekaligus untuk menjaga ekosistem laut sama eh, perairan kayak gitu. Jadi dia ada lebih dari satu yang dia selesaikan, makanya menang ya. Nah, kemudian kearifan lokal ini kan bisa macam-macam di setiap daerah. Jadi kalau kita mengangkat kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh tempat lain, ada kemungkinan besar kita bisa masuk ya. Misalnya kuliner, kalian mau bikin apa inovasi supaya kuliner kita lebih terkenal atau misalnya em, suatu program apa gitu. Misalnya program pengentasan stunting memakai pempek misalnya ya terserah ya itu sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, korupsi bagaimana misalnya cara menangkap menangkap apa nih? Menangkap membuat alarm yang kalau misalnya sudah orang ada niat untuk korupsi nanti misalnya denyut jantungnya meningkat, ketangkap sama kita nih. Nah, itu kita bikin alat itu. Ya, baru videonya aja tapi ya baru baru kayak rencana aja kita visualisasikan memakai video. Nah, itu ya PKM VGK itu. Jadi nggak sampai penelitian apakah berhasil apa enggak alat ini enggak. Jadi kayak ide. Ide itu ternyata mahal sekali, Dak ya. Ya, jadi jangan termakan yang bilang kalau ide belum diwujudkan itu adalah sia-sia. Tidak, ide di sini justru malah yang paling berharga ya. Karena kita mau mewujudkannya tentu kita nggak punya dananya toh mahasiswa ya. Nah, kemudian ini nih 17 isu air bersih. Nah, air bersih ini juga yang saya bilang tadi ya. Perairan menghasilkan air bersih. Terus ada juga yang kemarin itu tentang kebakaran, bagaimana alarm kebakaran gitu. Jadi yang sehari-hari saja, yang sehari-hari yang bisa membantu perekonomian kah, kesehatan kah, kayak gitu ya. Nah, ini kan air bersih, tanda kelaparan, iklim. Nah, bagaimana kan kayak tadi contohnya nanti saya kasih link YouTube-nya ya yang tahun-tahun lalu menang ya. Kalau yang tahun ini nggak tahu kenapa saya search nggak ada ya, apa langsung ditutupnya ya. Juara satunya dari Politeknik Energi Surabaya ya. Dia tentang maritim-maritim juga, sisi juga kayak gitu. Nah, jadi memang menarik ya maritim itu tuh. Kita nggak ada laut di sini. Agak susah mungkin kita memvisualisasikan bahwa kita mau bikin rencana untuk maritim gitu, untuk laut. Padahal kita nggak ketemu laut, tapi mungkin kita bisa olah sungai, kayak gitu ya, terserah ya. Nah, ini juga bisa nih kehidupan di darat, life of land, lindungi, mengembalikan, meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem. Bisa juga kayak bagaimana cara kalian bikin ada ide untuk pengentasan sampah, kayak itu. Eh, kan sampah juga jadi masalah juga kan menggunung gitu kan yang bikin masalah kebakaran juga di TPA gitu. Eh, Beberapa kan sudah buat suatu sistem misalnya pengumpulan minyak jelantah. Terus ada juga yang sudah pernah membahas tentang bagaimana minyak jelantah bisa jadi biogas kayak gitu ya atau bisa jadi sabun. Nah,
Sekarang ini masalahnya kalau saya lihat ya adalah bagaimana cara em, dari rumah tangga itu bisa mengirimkan minyaknya secara rutin. Ini contoh ya. Siapa tahu kalian punya pikiran lain. Jadi saya punya langganan, misalnya tempat saya menyetor minyak jelantah. Nah, tapi itu ternyata dia sudah coba memakai penjemputan. Jadi penjemputan kita tuh free. Cuma memang sedikit yang ngumpul gitu minyak jelantahnya. Padahal kalau mau proses kan kita mereka kan harus banyak kayak gitu ya biar jadi satu produk kayak gitu atau biogas kah atau misalnya dipakai untuk sabun kah. Nah, setiap saya setor itu saya dapat sabun em, tapi bukan sabun sabun badan ya, sabun untuk cuci-cuci baju kayak gitu ya, bukan sabun yang soft. Nah, dari situ kan sebenarnya bagus, cuma ternyata mereka kekurangan orang yang mau menyetor gitu. Termasuk juga saya sendiri, saya stop ya menyetor karena waktu itu sempat juga mengurangi minyak ya, jadi nggak ngumpul-ngumpul minyak jelantahnya atau misalnya dipakainya untuk nyumis, jadinya habis minyaknya. Akibatnya mereka kekurangan sampai nanya ini kenapa nggak kirim lagi. Nah kayak kayak gitu ya, jadi ada masalah-masalah yang kayak gitu yang bisa mungkin dipecahkan. Terus apa lagi nih? Nah ini contohnya ya, ilustrasinya. Tuh, deskripsi gagasannya apa, videonya apa. Tadi saya sudah kasih deskripsinya misalnya cara rumah tangga yang ada minyak jelantahnya. Kalau dari segi kesehatan kan minyak jelantah, tahu minyak jelantah nggak sih? Minyak yang udah dipakai berulang. Nah, dari segi kesehatan kan minyak jelantah juga nggak bagus kan. Nah, tapi kan kalau misalnya ada di depan mata kita, ya sayang toh nggak dipakai. Akhirnya dipakai. Nah, jadi mungkin itu sebenarnya apa em, awal mula videonya kayak gitu. Yang ujung-ujungnya nanti bisa sampai menyambung ke pengepul. Terus video tentang prosesnya ya. Nah, luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, kemudian video YouTube dan akun media sosial. Jadi ini relatif sangat eh, lebih terjangkau ya, lebih lebih santai kalau saya bilangnya, apalagi yang sudah biasa ngonten ya. Kemudian ini nih ada peraturannya durasi 2 sampai 4 menit. Cuma durasi 2 sampai 4 menit loh ya. Bukan 19 menit ya. Kemudian resolusi minimum 720p dengan 30 fps. Nah, yang yang kayak kayak gini ini sudah bisa diatur. Kalau boleh tahu kalian pernah bikin video pakai apa nih? Pakai coba di chat. Pakai em, aplikasi apa? Kalau kalian bikin video. Chat yang pernah ya. Oke, coba kita lihat. CapCut, iMovie. Oh, CapCut ini, oh Filmora. Ya, saya dulu pakai Filmora juga. Premiere Pro. Oke, CapCut nggak ada yang Pro ya? KineMaster. Nah, saya juga pernah belajar KineMaster ini. Entah kita master atau KineMaster disebutnya. Tapi saya pusing. Mungkin otaknya sudah kurang kuat ya. Dan KineMaster ini keren ya. Jadi dia bisa apa pakai green screen ya. Waktu itu saya pernah eh, diajari sekali tentang pakai green screen, bagaimana dia pura-pura hujan, pakai latar belakang hujan, jadi bisa nyambung kayak gitu. Tapi capek. Nah, CapCut, iMovie, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Wah, keren banget. Ini adalah calon-calon yang akan mengajukan PKM VGK ya. BTW kalian ini ditunjuk nggak? Kelompok ini ngerjain PKM VGK atau misalnya kalian bisa pilih sendiri? Karena kalau yang 2 tahun lalu tuh ditunjuk kelompok ini ngerjain ini. Oh milih ya, oke silakan pilih ya. Eh, Silakan pilih. Jadi banyak pilihan. Nah saya dulu juga pakai Filmora. YouTube pertama saya itu enggak YouTube yang pertama saya pakai langsung dari HP. Jadi maksudnya lagi burem. YouTube yang kedua yang mulai ngonten makan wadah-wadah alat-alat MPASI itu udah pakai Filmora, tapi memang harus bikinnya tuh di komputer ya, di laptop gitu. Dan itu ternyata saya tidak punya waktu. Akhirnya saya beralih ke InShot ya. Beralih ke InShot. Waktu itu CapCut belum kenal. Nah, dari InShot itu kebiasaan. Jadi saya juga pakai Pro dan murah ya. Sekali bayar itu udah selesai. Kalau nggak salah nggak nyampe.
berapa ya? Nggak nyampe 100.000 kali ya, kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya pakai itu terus. Jadi yang kalian lihat di em, Instagram FK Survivor dan YouTube, kalau misalnya nonton YouTube yang baru, yang baru-baru gitu ya, itu semua pakai InShot. Tapi kalau yang lama-lama itu pakai Filmora atau langsung dari aplikasi HP. Tapi saya juga coba CapCut ya, karena saya dengar-dengar anak-anak mahasiswa tuh banyak pakai CapCut. Saya coba-coba download baru semalam dan saya diajarin oleh anak saya, Mama, begini cara masukin ininya ya, cara masukin lagunya gitu. Saya kan bingung, ini lagu siapa? Karena tadi terkait plagiarisme, terkait hak cipta. Jadi saya nanya, ini lagunya lagu siapa ya? Ya. Nah, kalau kalian lihat konten saya yang paling baru itu sebenarnya dari CapCut dan dia itu sebenarnya bukan pakai lagu itu, tapi pakai lagunya yang sudah di apa ya nyebutnya, sudah di mix ya, sudah di mix. Dan karena saya nggak tahu itu lagu siapa awalnya tuh mixnya tuh, dan saya takut liriknya itu eksplisit, akhirnya saya ganti dengan lagu asli ya, pilih yang tidak eksplisit. Nah di situ jadi enaknya pakai CapCut adalah dia sudah ada template ya, jadi kita tinggal masukin foto. Nah tapi itu sulit diatur. Kalau pakai yang lain-lain mungkin lebih mudah diatur. Itu kalau template ya, kalau nggak pakai template juga bisa sih CapCut, cuman saya belum bisa aja ya. Jadi kalian mungkin lebih, kalian pasti lebih keren ya. Terus waktu menyimpan tentu kita bisa pilih resolusi. Kalau dari CapCut saya nggak tahu karena ketika nyimpan langsung bisa kirim ya, tersimpan gitu. Tapi kalau InShot tuh kita bisa pilih resolusi dan EPS-nya ya. Kemudian courtesy maksimum 15% dari durasi video menggunakan tagar itu ya tagarnya. Akun YouTube yang digunakan wajib akun yang dimiliki oleh tim pelaksana PKM. Jadi harus bikin yang baru khusus untuk PKM ya. Opsinya public dan tidak boleh mengubah atau mengganti judul. Nah, mungkin yang pemenang tahun ini tuh segera menutup akses ya. Nah, terus kalau misalnya mendapatkan pendanaan wajib membuat laporan ya, harus ada laporannya tentu ya. Dan masih lama sebenarnya ya, tanggal 5 Mei, 5 Juni, ini masih tahun, oh ini tahun ini ya. Berarti kira-kira tahun depan tuh kayak kayak gini juga ya. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pelajari ya, bisa kalian pelajari. Nanti kalau bingung kalian bisa tanya. Oke. Contoh beberapa akun media sosial. Nah, ini bisa bisa kalian lihat langsung. Nah, ini Clean Air Zone, Smart Circle ya. Ini tim pengusulnya, nggak usah pusing. Intinya kita eh, dari punya mahasiswa FK kita atau misalnya kita bisa kerjasama dengan mahasiswa lain. Misalnya pertanian kek, sama orang komputer kek gitu ya. Menarik ya, sekalian berkolaborasi. Nah, dana kegiatannya minimal 6 juta sampai 10 juta. Itu dana kegiatan ya. Tapi kalau misalnya menang bisa dapat, kalau saya lihat tuh 35 juta ya medali emas. Ya, jadi yang nggak rugi juga bikin kan nggak terlalu mengeluarkan uang ya, apalagi yang sudah punya pro-pro tadi ya bisa dipakai. Terus perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan. Nah, ini minta sama Dokter Irsan ya, bukan nah ini sebenarnya teknis ya, teknis skenario konten. Nah, jadi penulisan naskah lengkap cerita kalau yang dulu itu saya ajarin namanya bikin storyboard. Jadi kayak kebetulan saya pernah tergabung dalam pembuatan video paduan suara dokter nasional. Jadi disitulah saya tahu ada namanya storyboard. Jadi storyboard itu, tapi nggak boleh ditampilin ya. Itu ada eh, sudah ada larangannya ya. Jadi saya ceritain aja. Dari storyboard itu dia tuh ada per menit deh. Misalnya dari jam sekian, dari menit 00 sampai 0 per detik malah 0,10 gitu. Itu waktunya. Terus eh, suasana gitu atau background. Misalnya eh, lapangan luas, ada pohon yang bergoyang. Nah, kayak gitu. Itu benar-benar ditulis deh. Benar-benar ditulis. Terus apa yang dilakukan sama
orang yang akan di-shoot gitu. Misalnya orang si Anu datang dari sebelah kanan. Pakaiannya apa gitu udah jelas semua, memakai batik gini-gini. Dulu tuh saya bingung. Segini amat ya, apa susahnya sih di briefingnya nanti kamu ya ke depan deh, ke depan dari sana ke sini gitu kan. Nah, ternyata mereka ya itu dari UGM ya, itu dari UGM yang mimpin. UGM tahu kan yang suka menang PKM itu kan banyak kan UGM ya. Ternyata mereka sedetail itu deh gitu ya, seserius itu dan sedetail itu. Dan kami tuh harus mengulang video misalnya kurang kiri, kurang serong ya. Serongnya 45 derajat itu benar-benar semua tertulis ya. Jadi namanya kalau di sini nih shooting script itu yang lengkap ya. Nah, kalau itu storyboard. Nah, ini ada nih tulisannya. Visualisasi papan cerita, storyboard. Terus ini juga sampai pengambilan kameranya. Sudut berapa? Side lane misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya dari arah atas itu ditulis semua. Jadi ketika kami mengambil kami itu yang mengambil video itu masing-masing deh dari seluruh Indonesia gitu ya masing-masing. Tapi dengan panduan storyboard yang sama gitu kami bisa menghasilkan kualitas yang sama ya. Bahkan bagaimana cara melempar bunganya gitu, sejauh apa tangannya tuh ke arah mana itu benar-benar dipantau gitu ya sama panitia pusatnya. Segitu em, detailnya mereka ya kalau misalnya mau belajar ya. Nah, terus bikin daftar pengambilan gambar. Siapa yang suka bikin komik-komik ya mungkin ini lebih lebih gampang ya, lebih gampang. Kemudian ini anggaran biaya. Terus ini rujukan publikasi ilmiah utama yang harus didapatkan secara berbayar boleh, tapi kita bisa pakai Skyhub ya. Kalau nggak ada baru kita bayar, tapi sayang ya. Kemudian nih biaya publikasi. Jadi di medsos itu nanti bisa pakai AdSense 500.000 ini untuk iklan ya. Nah, jadi iklan kita tuh bisa iklan tradisional. Tolong ya, Tante Wak, like and comment ya, atau bisa memakai AdSense yang lebih canggih. Terus, nah ini yang boleh dan yang tidak boleh, yang tidak diperkenankan. Nah, durasi sewa lisensi atau sejenisnya melebihi 6 bulan. Berarti boleh dong kalau misalnya mau pro tapi 6 bulan gitu ya, yang langganan 6 bulan atau langganan 2 bulan kayak gitu ya. Ini contoh format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Ini gampang, tinggal diikutin aja. Intinya, nah ini semuanya tuh harus ditulis secara daring menggunakan logbook. Nanti kalau misalnya sudah mulai maju, baru kita ngurusin yang kayak kayak gini ya. Nggak usah dipikirin dulu, yang penting dibuat dulu ya. Nah ini ya bisa lah ya. Ini kan cuma mengikuti panduan saja. Laporan akhirnya seperti ini ya. Nah, jadi yang penting di sini, apa yang poin pentingnya nih? Yang pertama di tahap 1 adalah kesesuaian dengan panduan. Ya, jadi benar-benar harus sesuai dengan panduan. Apa yang ada di panduan ikutin sampai ke spasi-spasinya deh. Ya, spasi-spasinya itu ada kelompok yang nggak bisa lolos di tingkat fakultas saja karena masalah spasi. Ya, jadi harus dicek-cek lagi. Nah, ini habis ya ini. Oke, terus sekarang kita bahas tentang, kalau ada yang mau tanya-tanya langsung boleh. Kita bahas tentang teknik pembuatan video menarik. Bentar ya. Tuh, teknik pembuatan video menarik. Nah, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya kalau mau dibilang video yang menarik itu seperti apa, menurut kalian seperti apa? Oh, share screen mana nih? Ayo, menurut kalian video yang menarik itu seperti apa sih? Mudah dipahami. Oke. Apalagi kira-kira? Ada yang kalau terlalu paham nggak terlalu suka gitu. Cepet paham. Video yang kreatif dan anti mainstream. Yang menarik dong. Iya, video yang menarik itu bagaimana? Yang menarik iya. Yang memanjakan mata. Gimana tuh, Hana memanjakan mata? Apakah dia membelai-belai matamu? Up to date. Oke. Personal branding.
Interaktif. Interaktif. Menarik perhatian penonton. Iya, gimana? Yang menarik itu seperti apa, Dek? Yang cara pengambilannya rapi, color gradingnya bagus. Iya, yang sinematografinya bagus, Dok. Editingnya bagus. Enak dilihat, tidak membuat penonton bosan. Eh, kalian ada ini nggak? Pernah nonton Tiba-Tiba Sinema nggak? Di Instagram? Akun Tiba-Tiba Sinema. Bagus nggak menurut kalian? Menarik nggak? Dia bikin gradingnya itu tuh mendekati dengan video asli ya. Tentunya nggak bisa deket-deket banget sih, tapi dia mendekati gitu. Dan apa tokoh-tokohnya tuh lucu-lucu sih menurut saya. eh Apa ya? Dan mereka tuh kayak punya ciri khas ya, yang ketawa nggak jadi kayak gitu ya. Yang kayak mau ketawa tapi nggak jadi cara ngomongnya gitu ya. Apa s- smiling voice juga enggak sih, udah mau ketawa gitu, udah mau ngakak tapi dia ngomong gitu, tapi nggak ngakak. Lucu kan? Nah, yang kayak gitu ya, menarik ya. Kemudian tidak membuat penonton bosen. Apa kira-kira yang bikin penonton bosen? Ada contoh video kalian mungkin pernah nonton juga yang banyak yang membuat ulang. Dia kasih pengumuman sambil diseret kayak gitu. Pernah nggak nonton itu? Yang sambil diseret, terus dia sambil pegang kertas gitu kan? Ya. Terus ada juga yang pakai stitch video orang lain yang misalnya orang itu hampir jatuh, terus langsung disambung video dia. Ya, itu juga bikin apa ya, bikin kita tuh mau kaget kayak gitu ya, tapi ternyata disambung dengan video lain. Nah, itu juga cukup menangkap perhatian ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya video yang menarik itu? Nah, saya kasih contoh punya saya aja ya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya menarik itu tuh kan beda-beda ya tiap orang ya. Dan kalau untuk media sosial, video kamu itu menarik kalau ditonton. Jadi semenarik apapun, kalau dia nggak em, FYP kata orang ya, dia akan sedikit yang nonton. Nah, FYP itu penting ternyata di dunia media sosial ya. Nah, kalau saya pelajari ya dari berbagai macam konten kreator ya, dari pelatihan, dari praktek sendiri, memang ada sih aturan-aturannya. Misalnya pakai hashtag katanya. Terus 3 detik pertama itu yang membuat orang penasaran. Apa contohnya kira-kira? 3 detik pertama. Misalnya kayak eh, siapa sangka kelapa diparut jadi santan gitu kan? Ada siapa sangka depannya. Siapa sangka. Terus misalnya ada yang diingat gitu dari orang. Setiap dia ngomong pembukaan dia selalu ngomong yummy yummy misalnya kayak gitu ya. Jadi orang itu udah tahu dari pertama eh, orang itu udah tertarik dari pertama kali konten itu keluar gitu ya. Mau tahu apa sih gitu. Nah, terus yang kedua, contohnya apa? Yang kedua contohnya ada 7 hal yang kamu harus tahu bila ingin menjadi mahasiswa kedokteran. Yang tuh nomor 7 paling penting. Nah, kayak gitu kan. Akibatnya orang itu akan lama ya di konten kita. Nah, lamanya orang tinggal di konten kita, nonton konten kita itu sangat pengaruh dengan bagaimana konten kita itu akan FYP. Kayak gitu. Makanya dari Instagram misalnya, Instagram sendiri dia menganjurkan untuk short video ya, di bawah 10 detik, bahkan di bawah 8 detik. Dan juga YouTube bahkan juga bikin short kan, karena untuk mengejar tren itu. Em, Waktu untuk melihat video untuk anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa panjang-panjang lagi. Mereka mau yang cepat, cepat, cepat gitu kan. Apalagi TikTok ya. Makanya TikTok itu paling laku gitu ya. Karena dia kayak sudah menjawab pertanyaan, nggak bertele-tele. Ya, tapi cepat. Nah, karena saking cepatnya akhirnya berulang-ulang. Karena berulang-ulang ditonton akhirnya FYP. Ya, bisa nangkep ya. Nah, terus video yang menarik apalagi nih gitu.
Selain yang cepat ditangkap, ini mungkin aku tulis aja nih ya. Video menarik. Satu, menarik perhatian ya, menarik perhatian dari awal ya. Yang kedua apa lagi nih? Menurut kalian apa lagi? Ya, tentu menarik perhatian dari awal ini sinematografinya, colornya, ya. Terus apa lagi menurut kalian yang menarik? Yang membuat video itu menarik? Yuk, coba aku lihat balik lagi ke chat ya. Yang bikin penasaran, alurnya tidak bosan. Nah, alurnya tidak bosan. Oke, boleh. Alurnya tidak bosan. Yang bikin penasaran tadi tuh, yang ini ya, yang misalnya ada 5 tips. Nah, nomor 5 paling penting. Nah, kayak gitu ya. Membuat, membuat apa tadi? Kok aku lupa. Menarik perhatian. Panjang benar, cara penyampaian konten, alur tidak bosan. Sesuai tren ya, tidak membosankan, sesuai tren. Oh, membuat penasaran tadi ya, membuat penasaran. Up to date ya, up to date yang menarik. Terus apa lagi ya tadi? Yang menarik itu durasi tidak terlalu panjang. Ya, karena malas mikir ya. Cara penyampaian, oke. Cara penyampaian. Nah, oke, ini yang sudah saya bahas durasi tidak terlalu panjang tadi ya. Karena tadi kita mau mengejar FYP. Kalau untuk mengejar FYP kita maunya banyak ditonton. Supaya banyak ditonton kita bikin pendek. Supaya apa? Orang nontonnya berulang-ulang. Nah, itu rahasianya sebenarnya ya. Berulang-ulang akhirnya algoritma Instagram misalnya, kebetulan saya cuma mainnya Instagram ya, yang ini algoritma Instagram akan mengusulkan punya kita itu kayaknya menarik nih banyak ditonton. Akibatnya kita FYP. Akibatnya lebih banyak lagi dapat perhatian ya. Terus membuat penasaran. Nah, membuat penasaran boleh juga tadi ya, sudah saya bilangnya up to date, up to date, up to date ini ya, ini juga sebenarnya yang paling apa ya, punya kesempatan untuk viral ya. Apa contoh yang up to date sekarang menurut kalian? Yang kalau kalian buka Instagram, wah ya itu terus yang dibahas. Saya tahu satu, ayo kita pakai contoh aja. Timnas, oke. Nah, Timnas. Apalagi? Tapi saya nggak nonton nih. I'm not a fan. White Tomato. Aduh, itu alumni kita. Dek, saya minta tolong jangan rekam ya video ini ya. Kalian screen capture boleh, tapi jangan rekam ya. Saya nggak mau rekam. Ya, White Tomato. Soalnya video bisa dipotong-potong. Apalagi tadi ya. Coklat Dubai, benar. Coklat Dubai. Saya pun ingin beli rasanya coklat Dubai itu ya, karena lihat orang ini. Yang paling banyak ya, oke, yang paling banyak dari beberapa waktu yang lalu ya, sampai sekarang itu Ivan Sugianto siapa deh? Saya nggak tahu. Ivan Sugianto, ada yang jawab Ivan Sugianto. Izin dok, yang ini dok, kasus yang disuruh sujud itu dok. Oh, oh gitu. Nah, ini juga pelajaran ya, bahwa eh, FYP tiap orang tuh kan beda-beda kan. Kebetulan saya nggak pernah kebuka itu, jadi saya nggak tahu. Tapi saya tahunya dari eh saya pernah terlihat itu di Instagramnya teman saya gitu kan. Tapi di punya saya nggak muncul. Nah, yang White Tomato karena saya ada follow skincare juga ya, orang skincare juga, dan dia membahas itu akibatnya keluar juga di saya. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita nggak FYP itu kita nggak bagus juga, tapi memang memang tergantung juga dengan yang pegang HP gitu ya. Yang dianjurkan ke dia tuh apa. Nah, kalau mau cepet viral memang kita mesti bikin sesuatu yang nyeleneh ya. Kalau nggak malu.
ya. Kalau mau viral, mau cepet terkenal, kita harus bikin sesuatu yang nyeleneh, ya. Nyelenehnya bisa dalam negatif, bisa dalam positif. Tapi biasanya yang positif ini nggak lama deh. Yang positif itu nggak lama. Karena apa? Nggak tahu kenapa manusia tuh agak kurang suka mendukung untuk hal yang positif ya. Ya, dia kalau misalnya ada yang negatif rame-rame menghujat, tapi kalau yang positif agak kurang kurang mau mendukung ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian lomba, tolong di like, susah banget dapat like banyak, ya kan? Tapi kalau yang viral-viral macam-macam, wah kalian dengan senang hati langsung mengkomen. Bukan kalian, maksudnya orang dengan senang hati cepet banget komen, iya menghujat-hujat gitu ya. Memang itu adalah manusia ya, Dek ya. Itu ada manusia. Kemudian cara penyampaian. Pernah lihat nggak kita tuh ada konten tapi kita tuh males dengar suaranya gitu. Ada yang kalau dia lewat kita tuh males ngeliat mukanya, ini songong banget gitu. Nah, tapi pada beberapa orang ada yang senang gitu. Nah, itu akan mencapai ke audiens yang tepat. Jadi kita nggak akan lihat lagi yang seperti itu. Nah, cuma memang tergantung sasaran kita. Kita misalnya mau bikin konten, sasarannya ke seumuran kalian misalnya generasi Z, generasi Z. Berarti kan cara penyampaiannya juga harus sesuai dengan seumuran kalian, ya. Tapi kalau misalnya yang ke arah ibu-ibu, ya terpaksa kita gimana caranya? Kita harus menyesuaikan diri bagaimana bahasa yang cocok untuk ras terkuat di muka bumi ini. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, itulah mengapa kemarin saya ini ya, saya tunjukkan ini. Nah, jadi saya kan punya akun pribadi nih. Disclaimer, saya tidak berniat menjadi influencer ya. Saya itu cuma bikin akun-akun aja kayak gitu. Terus ya sharing aja tentang kehidupan sehari-hari. Dan itu tentu saja nggak viral dong, karena saya bukan artis ya kan. Siapa orang yang mau tahu apa urusan saya bercocok tanam misalnya, apa urusan saya sama ini orang nggak mau tahu. Tapi kalau artis batuk aja dipantengin gitu. Oh dia batuk ya, makan obat batuk apa ya? Diikutin. Nah itu hebatnya selebritas, apa selebriti, apa namanya tuh? Selebgram. Nah itu hebatnya selebgram itu. Nah tapi kalau kita orang rakyat jelata, walaupun kita misalnya, oh kamu mahasiswa fakultas kedokteran, orang nggak akan percaya kamu, orang akan percaya yang selebgram tadi. Nah di situ di akun lama saya ini masih masih aktif sih. Maksudnya di akun pertama saya ini ya saya kan ngonten aja gitu, ngonten aja terserah-serah saya gitu, apa yang saya pikirkan. Wah, ternyata karena sangat luas ya, ada ibu-ibu, ada mahasiswa. Jadi kadang-kadang nggak cocok gitu. Saya ngomong apa, ibu-ibu komen. Padahal tujuannya ke mahasiswa. Saya ngomong apa ke ibu-ibu, mahasiswa komen. Padahal tujuannya ke ibu-ibu gitu ya. Nah, lalu dari hasil nggak sengaja gitu ikut-ikut acara free ya sharing-sharing kayak gitu, dia bilang harus sesuai dengan sasaran kamu gitu. Dan kebetulan saya iseng-iseng juga bikin FK Survivor gitu ya. Sebenarnya ini sangat spesifik untuk anak-anak yang survive. Nah, jadi saya rasa kalau yang udah levelnya atas gitu jarang muncul di FYP mereka, tapi yang kira-kira merana gitu ya, anak-anak FK yang pusing gitu ya, sering muncul di mereka. Ya enggak, kalau sering muncul di kalian berarti kalian termasuk yang mau survive. Nah, tapi kebetulan yang survive mau survive ini banyak, akibatnya ternyata engagement rate-nya naik gitu ya. Ini tidak ada kesengajaan, tidak ada misalnya oh mau bikin konten seperti ini, tidak ada. Jadi semua yang di FK Survivor itu adalah murni spontanitas. Jadi kepikiran bikin dan saya bikin pakai HP doang ya. Pakai HP doang, langsung bikin shot, langsung kirim. Bahkan ada satu konten itu yang on the spot itu yang saya konten tentang anak OSCE. Ya itu benar-benar on the spot habis kejadian lagi istirahat bahkan saya pinjem pinjem apa jas labnya mahasiswa gitu ya. Langsung kira masuk ini dan cukup banyak gitu ya yang lihat gitu. Tujuan utamanya sih sebenarnya bukan mau jadi influencer, tapi sebenarnya buat menyebarkan gagasan. Nah, ini salah satu contoh untuk menyebarkan gagasan. Kasih pengertian gitu, kasih pemahaman, tapi melalui konten kepada kalian gitu. Dan juga sebagai sarana untuk berkomunikasi. Nah, tapi ternyata
Dari sini saya dibilang influencer ya, sama dosen-dosen saya juga nggak tahu kenapa. Nah, ini adalah contoh yang ternyata sangat besar ya, sampai 1,7 juta ya. Ini yang di antara konten FK Survivor yang paling besar. Ini sama sekali nggak pakai color grading. Yang videoin adalah anak saya yang SD ya. Dia cuman saya bilang kita kita ngelihat ada meja kosong, eh, tolong kakak tolong di videoin gitu aja, terus saya cuap-cuap aja gitu ya. Tapi kenapa dia jadi tinggi banget dibandingkan yang lain? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia bisa jadi tinggi banget daripada yang lain? Konten lain padahal banyak. Padahal ini FK Survivor, tapi ini yang lebih tinggi. Ya, bingung juga kali ya. Nah, ini karena related ya. Ternyata banyak sekali yang related. Satu dari mahasiswa, dua dari dokter, tiga dari penumpang. Jadi VOV-nya itu dari tiga sisi kayak gitu. Dimana yang dokter komen, ah biasa aja ah gitu. Atau misalnya, eh iya, saya juga begini-begini gitu. Jadi ada pro ada kontra. Terus yang dari sisi mahasiswa kedokteran juga jadi tahu kan, walaupun mereka nggak komen, mereka nge-like atau melihat, oh iya ya seperti itu ya bakal ya kalau misalnya sudah jadi dokter. Nah, kalau dari sisi penumpang, mereka akhirnya tahu, oh begitu ya prosedurnya. Oh ternyata selama ini nggak ada ya dokter di pesawat. Bahkan ada yang bertanya kan, kenapa nggak dipekerjakan aja dokter di pesawat? Nah, kayak gitu. Jadi ketika ada interaksi, komen ya, terus balas-balasan kayak gitu, itu juga akan meningkatkan FYP. Semakin lagi semakin dinaikkan lagi kita oleh Instagram, semakin naik lagi, semakin banyak lagi. Sampai sekarang pun masih ada yang like kayak gitu ya. Itu waktu saya kasih tahu ke anak saya, dia agak gemeteran, "Wah," gitu kan, karena dia ya sama dengan saya ya introvert juga ya, jadi agak takut kayak gitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, terus kalau ada satu poin lagi ya, kenapa kita tidak bisa em, apa ya, bergantung pada oh konten kita bagus, konten kita akan banyak dilihat. Karena tadi tergantung dari orang yang melihat juga. Ini ada satu contoh ya. Media sosial ini sangat liar deh ya, sangat liar. Itulah mengapa kalau misalnya kalian minta saya menjadi pembicara online, saya biasanya tanya ini sasarannya siapa? Ya, karena kalau misalnya IG IG ini dok, IG live. Kalau IG-nya saya lihat nggak terlalu apa ya, nggak terlalu rame gitu. Oke, tapi kalau misalnya suatu waktu ya sekarang belum, saya diajak IG live dengan yang punya follower rame, saya nanti dulu ya. Karena apa? Karena semua orang tuh bisa nonton dari berbagai background yang berbeda. Tingkat pendidikan berbeda, tingkat ekonomi berbeda. Itu baru ngomongin yang kelihatan ya, support system berbeda, itu baru ngomongin yang kelihatan. Ngomongin yang nggak kelihatan apa? Intensi orang berbeda ya, persepsi orang berbeda. Nah, ini yang sulit untuk dikontrol. Kita harapkan kalau misalnya sasaran kita tepat, konten kita akan masuk ke FYP orang yang tepat, itu tidak akan menimbulkan problema. Contoh ini, dia adalah seorang influencer em, fitness. Jadi kan semua influencer itu harus punya branding deh ya. Ada yang branding em, ototnya gede lah, ada yang brandingin, ada yang brandinginnya saya seorang ibu tapi perut saya kotak-kotak misalnya gitu. Ada yang dia dikenal dengan PT tapi dia lucu gitu kan. Ada misalnya kayak dokter Dika itu kan, dia dokter, terus dia ngasih nasihat-nasihatnya dibalut dalam komedi gitu ya. Nah, itu adalah cara personal branding setiap influencer. Nah, influencer ini dia nggak ada maksud nih, dia cuma pingin bikin personal branding dia bahwa dia adalah seorang fitness trainer atau fitness enthusiast ya, saya nggak terlalu lihat lagi yang ngonten nggak nggak pakai baju terbuka gitu. Jadi welcome to the side of Instagram where your personal trainers is fully clothed. Sebenarnya maksud dia
ya bisa diinterpretasikan ganda kan. Tapi kalau saya selaku positive thinking ya, saya melihat dia ini mengajak sasaran yang insecure kalau trainernya itu em, badannya terlalu bagus gitu, sehingga dia ngerasa apakah saya malu gitu untuk latihan, saya nanti nggak bisa menyamai dia gitu, malu malu dijudge sama trainernya kayak kayak gitu. Nah ternyata orang-orang seperti ini kan terpanggil gitu kan, terpanggil, iya katanya saya suka gitu. Dan juga ada juga yang ini yang lain misalnya dia masih overweight tapi dia itu pelatih fitness gitu, itu juga banyak dihujat. Padahal mungkin ada sisi dari sasaran yang senang ada yang konten seperti itu karena dia merasa tidak sendiri, bahwa memang kita nge-gym itu nggak harus badan kita bagus dulu, justru kita nge-gym itu untuk sehat kayak gitu. Nah, orang yang berpikir positif akan oke-oke aja, tapi kalau orang yang berpikir negatif dia akan melihatnya dari sisi lain, dan itu saya pas buka komennya, wah ternyata banyak juga gitu. Misalnya eh, dia dibilang humble brag ya. Terus dia dibilang shaming other woman. Nah, ini sudah ngomong ini susah nih ya. Shaming other woman, ya. Menurut kalian gimana? Kalian mengira dia shaming atau gimana? Tentu kalian pasti mikirnya ke arah positif ya. Nah, ini sama kasusnya dengan waktu itu eh, saya kan pasti kemana-mana orang taunya dosen gizi gitu kan. Padahal saya tidak setiap saat ngomongin gizi toh gitu. Dan saya juga kalau ngomongin masalah overweight, obes itu di kelas itu untuk edukasi ya, pendidikan ya, terkait pendidikan. Jadi nggak ada ngejudge atau gimana, nggak ada. Nah, tapi branding itu ke bawah-bawah, bahkan misalnya ke pertemanan yang biasa aja. Suatu hari ada yang jajan boba. Saya memang nggak minum boba, gitu kan. Minuman-minuman seperti itu saya nggak minum karena saya nggak suka, gitu, nggak suka. Dan juga saya ada dari keluarga itu risiko diabetes, dan itu fakta ya. Saya nggak suka, memang nggak suka rasanya, dan saya ada keluarga diabetes, itu fakta. Nah, dia tanya nih, yuk nih mau kamu nggak beli gitu? Enggak gitu kan. Saya nggak suka, pertama gitu. Oh, kenapa? Dia bilang, yang nggak suka aja. Kenapa kamu takut ini ya? Takut takut sakit ya gitu. Terus saya jawab, iya soalnya saya ada keluarga yang diabetes. Fakta toh? Tapi jawabannya apa? Kamu kalau ngomong kayak begini lagi, kamu nggak ada temennya. Kamu harus berubah gitu. Kagetlah saya kan? Marah ternyata. Ternyata dia tersinggung. Tersinggung seolah-olah menganggap ketika saya ngomong begitu, saya menyumpahi dia kena diabetes. Jauh ya? Tapi ini kejadian di dunia nyata ya. Itu bahkan maksudnya tuh orang yang seharusnya paham sama kita, yang kenal gitu kan. Nah, apalagi orang yang tidak kita kenal. Ya, sampai segitunya. Jadi orang nggak kita kenal lebih lebih sadis dalam menghujat kita. Nah, poin-poin penting nih, ya, berpikir sebelum membagikan, ya, hindari menyebarkan hoax. Nah, kalau sekarang ya, tadi ada yang bilang white tomato. Nah, itu kan sebenarnya dokter ya, dokter sama dokter nih. Nah, itu yang sebenarnya kita tuh takut ya, kita tuh hindari ya sebagai dokter. Kalian kan calon dokter, itu mestinya kita hindari, tempur sama-sama sejawat itu, ya. Seharusnya ada caranya. Nanti saya habis ini saya kasih salinan etiknya ya. Terus hindari menyebarkan hoax, pastikan informasi yang benar dan bermanfaat. Karena ketika kalian kan pasang nih nanti di Instagram kalian, Madstud, ya. Terus kalian merokok nih di situ. Iya eh, itu kan Instagram saya sendiri gitu, terserah-serah saya. Tapi enggak, karena kalian sudah pasang Madstud, ya. Sudah pasang preclinic student. Nah, itu pernah saya tegur. Saya nggak masalah ya urusan kalian ya, urusan pribadi kalian, mau kalian gimana gimana di luar serah. Tapi kalau kalian pasang Madstud terus kalian pasang story ngerokok ya, itu terpaksa saya tegur gitu ya, dan akhirnya saya minta take down kayak gitu ya. Kalau enggak kalian bisa pasang, nggak usah pasang Madstud gitu, pasang yang lain aja. Tapi semakin hari, semakin lama, seorang akan semakin mengenal kamu sebagai calon dokter. Jadi memang kita sudah membawa
beban, tanggung jawab sih lebih lebih tepatnya tanggung jawab di pundak kita ya dari apa yang kita bagikan. Kemudian menghormati privasi orang lain, jangan mengunggah foto, video atau informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, batas mana sih yang kita bisa anggap privacy? Kalau memotonya itu atau memvideonya itu di ruang publik, misalnya ada Dies Natalis nih, rame kan, kesorot nih, nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada temanmu yang tidur, kamu videoin, terus kamu nggak izin, aku posting ya, nah itu nggak boleh ya. Jadi semua yang ada di video saya, yang pribadi itu saya izin pasti. Saya posting ya, gitu ya. Dan kalian kalau keberatan bisa ngomong dok, ada muka saya dok, gitu kan. Kebetulan saya hari itu nggak pakai lipstick, nggak cantik, jadi tolong di take down. Boleh saya take down ya, nggak masalah. Hindari konten negatif. Jangan menyebarkan ujaran kebencian. Nah ini agak bingung ya. Ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang provokatif. Menurut kalian saya provokatif nggak ya? Kadang-kadang saya provokatif. Tapi lihat, provokatif saya nggak ada di feeds ya. Di Instastory biasanya ya. Ya nggak? Di Instastory. Untuk apa? Untuk bahan diskusi dengan kalian. Jadi tujuan misalnya saya bikin eh, FK Survivor adalah untuk berdiskusi dengan kalian. Membahas masalah-masalah baru ya. Kalau misalnya nggak dibahas ya gimana ya? Hmm, ya tapi kan untuk kita aja gitu. Dan saya lihat memang 99% yang nonton adalah mahasiswa ya yang follow mahasiswa yang follow 1%-nya kayaknya dari orang tuanya. Saya lihat ada beberapa orang tua mengikuti saya, kemudian juga mungkin dari dokter-dokter rekan saya gitu ya. Ada juga sih paling 0, sekian persen dari orang lain, nggak tahu kenapa dia nyasar ya. Saya jadi FYP tempat dia. Nah, terus fokus pada konten yang membangun dan memberikan manfaat ya, walaupun terkadang ada beberapa yang misalnya kesannya negatif tapi kalian harus tahu. Misalnya, apakah kalian tahu bahwa perwakilan bidang kesehatan di Komisi 9 adalah orang yang punya kasus video asusila? Oke, sudah selesai. Jangan direkam ya. Berkomunikasi dengan sopan. Gunakan bahasa yang santun dan berkomentar pesan atau unggahan. Walaupun kita kesel banget, hati-hati ngomen ya. Hindari debat panas yang berpotensi merusak hubungan. Nah, ini termasuk yang kasus White Tomato itu ya. Banyak ya, ada dokter detektif lah, ada apa itu. Nggak perlu seperti itu sebenarnya. Nggak boleh seperti itu. Jaga keamanan digital. Jangan membagikan data pribadi, nomor telepon atau alamat di ruang publik kecuali alamat praktek. Waspadai penipuan dan phishing. Hormati hak cipta. Nah, hak cipta. Jangan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Nah, tapi kalau kita mau eh, bikin video yang sama, terinspirasi, ya, kalau saya lihat di Instagram itu nggak masalah. Ya kan ada kan video mirip, kayaknya mirip deh dengan yang dari luar, nggak masalah kayak itu. Apalagi yang video dengan sound yang sama berulang-ulang gitu kan. Karena kita bikinnya sendiri dan idenya dia itu nggak dipatenkannya, nggak dihak ciptakannya gitu. Kecuali kalau kita ngambil orang punya video, kita ambil dan kita posting tanpa kita kasih kredit, dan kita bilang ini adalah karya kita. Nah, itu jadi masalah ya. Nah, kemudian apalagi masalah di penggunaan musik. Nah, kalau kita mau pakai musik untuk apapun itu, nanti kan kalian PKM ini upload di YouTube. Nah, mungkin kalian mau pakai musik-musik yang lagi ngetren. Nah, itu ternyata ada masalah dengan hak cipta. Jadi beberapa kali kami upload yang paduan suara itu kan memang lagu lama, misalnya lagu lagu Indonesia Raya misalnya gitu kan. Nah, tapi walaupun kami sudah aransemen lain gitu, yang nyanyi lain, aransemennya lain, sudah ditambahin angklung apa segala macam, tetap YouTube itu langsung bisa detect, ya, detect gitu ya. Ah, ini bukan punya kamu, ada copyright-nya gitu. Dan dia akan langsung taruh ini sebenarnya video siapa, apa lagunya siapa, penyanyi siapa, it's okay gitu. Nah, ada yang beberapa yang dia mengancam untuk em, menurunkan itu, ya, menurunkan konten kita itu gitu karena melanggar hak cipta. Ada juga, ya. Terus ada lagi misalnya ini, saya posting video untuk ngajarin cara menggunakan membuat akun Cinta bagi dosen ya.
Nah, waktu itu ada isi formulir misalnya, kan ada bentuk-bentukan isi formulir. Itu pura-pura aja nulis nama misalnya. Pura-pura aja nulis em, nomor, nomor NIDN misalnya. Nah, itu saya diancam sama YouTube untuk di take down. Karena katanya saya membocorkan data pribadi orang lain. Ya. Nah, itu ya segitunya ya, segitu ketatnya mereka. Padahal itu NIDN, NIDN bohongan. Ya, nah, tapi ternyata YouTube itu nggak mau gitu. Kayak, apaan nih ngisi-ngisi formulir gitu. Take down nggak? Akhirnya saya take down. Aduh, padahal udah ditonton dosen-dosen banyak kan lumayan kan. Siapa tahu saya bisa pensiun dini tadi kan ya. Tapi ya udah. Nah, caranya gimana? Kalian bisa pakai koleksi audio dari masing-masing platform. Misalnya ke YouTube dia ada koleksi audio sendiri ya. Kalian bisa pilih ini ya. Bisa pilih, bisa gabung-gabung. Nah, itu terserah. Nah, kalau saya dari InShot itu ada ininya, ada eh, lisensinya. Jadi akan saya taruh, kan dia ada yang bisa di copy. Ini penyanyinya siapa, aransemen siapa itu bisa di copy dan ditaruh di YouTube gitu. Kadang-kadang YouTube juga bisa mendetek langsung naruh nama dan eh, nama dan link untuk menuju ke Spotify-nya dia kek atau apa. Nah, itu enak, itu udah aman ya. Nah, terus apa lagi? Kalau Instagram, yang penting kita pakai yang sudah terlisensi. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau bikin apa ya background ya, kita bikin background, mending pakai yang sudah ada di music Instagram itu. Terus kita timpa dengan em, timpa dengan audio kita gitu, boleh ya. Lebih lebih enak nanti kan keluar keluar tulisannya tuh lagu itu dan audio kita. Jadi kita nggak menghilangkan. Tapi kadang-kadang saya juga kelewat ya karena saya sudah rekam duluan di InShot, rencana memasukkannya saya mau ganti dengan audio Instagram, tapi saya lupa sehingga yang keluar itu adalah audio FK Survivor. Nah, kebetulan karena saya tidak melakukan proses komersil di situ, jadi sampai sekarang aman. Tapi kalau misalnya saya ternyata dianggap melakukan tindakan komersil, itu akan diminta take down sama Instagram. Kemudian ada beberapa mungkin kalian pernah bikin konten terus audionya itu di mute sama Instagram. Nah, itu juga salah satunya bisa kita melanggar melanggar lisensi lah gitu ya, memakai lagu yang tidak ada lisensinya. Yang kedua, mungkin udah dihapus dengan orang yang pertama kali mengunggahnya gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Terus masalah etik ya, saya sharing sedikit tentang etik. Nah, kita ini kan dokter, Dek, calon dokter ya. Jadi ada etik-etik yang mesti kita pahami. Bentar ya. Bimbing etik, etik, etik SK. Oke. Banyak banget deh. Dan ternyata ini kalau dikerjain benar gitu ya. Sebenarnya berat ya bikin konten sebagai dokter itu. Share, share. Nah, ini. Ya udah bisa dilihat. Nah, jadi kita sebagai dokter, ya kalian calon dokter mesti tahu juga bahwa ada namanya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, ada fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. Ya, ini mau nggak mau ya kita tuh terikut ya, walaupun kita tuh eh, belum jadi dokter atau apa, orang nganggap kita tuh ya udah harus bener 100% gitu ya. Nah, lihat ini. Yang pertama, dokter harus penuhnya menyadari sisi positif dan negatif, menaati peraturan. Oke, ini pastilah tahu ya. Nilai integritas, profesionalisme, kesejahteraan, kesantunan, etika profesi. Artinya apa? Nggak boleh saling menjelekkan, ya. Nggak boleh saling menjelekkan. Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Jadi kita harus bilang bahwa misalnya, oh ini penelitiannya baru sampai penelitian pendahuluan misalnya. Oh ini buktinya kurang kuat sampai sekarang kami masih berpegang ke sini. Nah kalau misalnya kita saling apa ya mengadu keahlian gitu. Pokoknya pasien saya sembuh kalau begini-begini. Nah itu susah ya, nggak nyambung ya antara evidence base sama empiris. Sehingga itu suka jadi perdebatan juga. Nah, terus kita juga bisa menggunakan media sosial untuk memberantas hoax ya, informasi keliru. Lihat nih ya, dalam berdebat dokter perlu mengendalikan diri. Salah satu contoh yang sangat 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 sangat
terbaru terlihat dari perdebatan ya selain white home itu adalah masalah pembulian ya, di mana em, kalau kalian pantau Instagram saya ya, kalau kalian pantau Instagram saya juga ada bahas masalah pembulian itu di Instastory ya. Tapi kita bahas dari dua sisi kan, kita selalu bahas dari dua sisi. Oh kak, itu sebenarnya gini-gini, ini sebenarnya gini-gini kayak gitu. Tapi nggak pernah, wah itu gini-gini gini nih. Walaupun kadang-kadang saya juga bilang ada kekecewaan ya, itu apa ya? Kita kecewa kepada perilaku gitu ya, bukan secara personal, kemudian menjelek-jelekkan secara personal tuh enggak. Nah, tapi ternyata para sejawat tuh beberapa ada yang memang benar-benar personal gitu ya, menyerang personal, menyerang institusi gitu, yang karena dia ngerasa dulu ada pengalaman seperti itu, jadi dia merasa itu pasti sama dengan pengalaman saya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Akibatnya di masyarakat menjadi rusuh kan? Kalau misalnya kita berantem, masyarakat rusuh kan? Nah, ujung-ujungnya ada agenda-agenda yang bisa disusupkan. Namanya kalau ada yang rusuh, pasti ada yang bisa disusupkan sebagai hero. Nah, itu sebenarnya yang kita takutkan. Jadi kita sebagai orang kedokteran, kita harus rukun ya. Kalau nggak rukun gimana? Kalau misalnya ada masalah, kita harus melaporkan. Ya, melaporkan kemana? Itulah namanya pentingnya adanya kolegium. Dilaporkan ke kolegium. Ya, kolegium apapun itu tergantung ya. ID juga ada. Tapi ID ini lagi mau dikecilin lagi nih fungsinya. Jadi nggak tahu. Let's see. Kemudian pada pengguna media sosial harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan. Nah ya, dokter dilarang berjualan multilevel marketing. Ya dok, bukan bukan dilarang ya. Ada etikanya cara berjualan multi level marketing. Jadi tidak boleh overclaim. Kebetulan dulu saya pernah sejak dari em, preklinik juga saya pernah tergabung di multi level marketing ya. Salah satunya ada yang kesehatan, salah satu ada kesehatan. Itu dulu waktu gabung emang murni niatnya membantu pasien ya. Karena saya percaya bahwa ada yang perlu bukan alternatif ya, tapi ada penunjang gitu ya dari misalnya konsumsi obat tradisional seperti itu. Dan ini multi level marketingnya emang udah dunia ya, jadi bukan yang Pak Haji apa enggak gitu. Udah terkenal, mungkin kalian juga tahu. Nah di situ saya murni untuk membantu dan akhirnya saya tuh nggak lama berhenti karena ternyata bisnis is bisnis ya, tetap tetap ada bisnis di situ dan menurut saya cukup mengerikan. Jadi saya berhenti. Kemudian saya juga ada tergabung di multi level marketing. Cara nyari duit deh dulu. Nyari duit kan seperti itu. Ya, lumayan buat makan solaria. Nah, nah di situ saya eh, ikut dan ternyata awalnya tuh bagus-bagus saja dan saya bisa dapat penghasilan lumayan. Waktu itu baru berapa bulan saya dapat 1,5 per bulan gitu. Tapi ternyata dia mengeluarkan produk kesehatan. Dan itu yang poinnya paling tinggi. Nah, di situ saya akhirnya berhenti. Karena saya takut saya tergiur untuk mengiklankan itu ya, untuk mencapai kepentingan pribadi. Akhirnya saya berhenti. Nah, kayak gitu ya itu. Tapi kalau misalnya kalian bisa menjaga diri, misalnya jualan kosmetiknya aja, nggak apa-apa. Oh, saya nggak bisa. Nah, kalau misalnya mau konsultasi harus pribadi ya. Itu juga saya akhirnya makanya saya buka akun baru karena ternyata ada aja yang tahu, oh ternyata dokter ya mereka mau konsultasi gitu ya. Konsultasi di komen lah gitu ya, nanya-nanya. Bukan masalah nggak dibayar deh, tapi kita takut nanti yang bacanya itu kan kasusnya lain tapi merasa sama. Jadi kita sudah bersalah pula gitu ya. Nah, terus ini memuat gambar. Nah, kan banyak nih konten-konten dia memuat gambar pasiennya gitu kan, hasil terapi. Nah, itu sebenarnya harus izin dulu deh sama pasien. Terutama misalnya pada em, dokter estetik atau kulit kelamin ya SPDV itu rentan sekali ya karena mereka menampilkan hasil. Ada juga dokter bedah plastik kan, dia juga menampilkan hasil gitu. Nah, itu semua harus dipakai persetujuan. Nah, saya selalu kalau misalnya saya ke klinik, saya selalu bilang saya nggak mau diupload ya. Karena pernah ketahuan upload gitu kan. Walaupun matanya ditutup gitu. Walaupun misalnya mulutnya ditutup, saya bilang walaupun mulut saya ditutup, orang akan kenal dengan saya gitu kan. Karena udah pernah waktu COVID pakai masker gimana orang masih kenal dengan saya, jadi saya nggak mau gitu. Nah itu harus kalian ngomong dan kalian juga hati-hati. Siapa tahu kalian nanti akan ada yang di dokter estetik
Nah, terus apalagi ini banyak ya. Nah, harus kalau mau bikin medsos harus akun terpisah dengan akun pertemanan supaya fokus pada tujuan. Jelas ini harus dipisah ya. Terus benar-benar kalian di akun itu misalnya kalian mau branding sebagai calon dokter yang hobi membahas masalah kulit misalnya ya benar-benar harus terpisah dari yang lain-lain. Jangan komen macam-macam ya, jangan menjawab komen macam-macam. Kenapa juga harus terpisah dari pertemanan? Karena khawatir gini deh. Contohnya aja deh. Kalian kan bikin tugas kemarin sama saya kan? Itu kan kayaknya Instagram pertemanan kan ya? Ada yang komen macam-macam gitu. Komennya macam-macam. Itu kan kebaca sama saya yang menilai Instagram kalian gitu kan, yang menilai konten kalian. Nah, itu kalau misalnya kalian masih mahasiswa oke lah ya. Cuman kalau misalnya kalian dokter terus ada yang komen, ih kamu kok gitu-gitu gitu. Ah biasanya nggak makan kayak gitu kan ada yang komen kayak gitu. Nah itu kan menjatuhkan apa ya martabat kamu yang udah kamu bangun gitu personal branding. Kalau yang kemarin sih nggak masalah sih. Cuma saya untuk kedepannya itu menjatuhkan martabat kamu. Ya. Terus, nah kalau kalau itu media sosialnya tujuan pertemanan, nah misalnya contohnya media sosial saya yang pertama itu saya nggak pakai eh, dokter gitu. Nggak pakai dokter. Saya membranding diri sebagai emak-emak. Kebetulan saya waktu itu sempat tergabung ke grup blogger ya. Grup blogger. Berapa tahun mereka nggak tahu bahwa saya dokter. Sampai akhirnya saya mesti bicara waktu COVID. Akhirnya mereka tahu saya dokter gitu ya. Nah, jadi ya kadang-kadang apa yang mereka omongkan di grup ngatain dokter itu saya diem aja kayak gitu. Nah, akhirnya ketahuan tapi sekarang nggak masuk lagi karena saya udah sibuk nggak ngeblok lagi ya. Kemudian pasien ya, selektif masukkan pasien ke daftar teman pada akun karena akan mempengaruhi hubungan dokter pasien, emang susah ya. Terus membalas dengan baik dan wajar pujian masyarakat. Nah kita tuh tidak boleh membuat memuji diri sendiri. Nah nanti kalau misalnya di konten-konten saya ada yang memuji diri saya sendiri, kalian komen lah ya, DM saja lah. Dok ini kayaknya kontennya memuji diri saya sendiri, mungkin saya take down ya. Tidak ada niat ya, tapi kadang-kadang em, tadi beda-beda persepsi. Kalau memuji diri sendiri yang jelas tuh misalnya eh saya ini yang yang bisa ngobatin ini, ngobatin punya kamu penyakit kamu, yang lain tuh gak ada yang bisa. Nah kayak gitu ya. Cuma saya yang bisa ngobatin penyakit kamu, yang lain tuh nggak ada yang bisa. Atau misalnya menyalahkan em, kamu sih berobat ke sana, coba kalau berobat ke saya, kalau berobat ke sana pasti hasilnya jelek. Nah itu juga nggak boleh ya. Yang kayak gitu sih sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya ada teman kita atau sejawat gitu ya, ada kekeliruan, nah kita harus mengingatkan lewat jalur pribadi atau melaporkannya kepada MKEK. Nah, kayak tadi ya, misalnya kasus White Tomato, banyak saya lihat di UTAS juga, di mana juga, kok dokter ngegibah ya, sekarang ngegibahnya online. Ngegibahnya online. Terus sekarang ada juga yang berusaha nge-DM gitu kan, tapi ternyata nggak dibaca, ya nggak dibaca. Jadi ngegibahin online. Sebenarnya ada jalur sih. Jalurnya tuh lapor ke MKEK. Itu aja sih sebenarnya. Sama kayak kalian nih. Ada misalnya satu kelompok, ada yang nggak suka. Akhirnya kalian bentuk kelompok sendiri, yang satu ditinggalin. Sebenarnya jangan seperti itu. Mending kalian lapor ke otoritas yang berwenang. Kalau misalnya itu membahayakan pasien misalnya. Mestinya jaga tapi dia hilang. Nah, kalian laporkan ke berwenang. Siapa yang berwenang di situ daripada kalian mengucilkan ya karena kita kan sejawat ya jadi kita harus saling menarik di kebenaran gitu ya saling mengajak pada kebenaran ya. Nah ini MKEK banyak loh kasusnya yang calon dokter ya calon dokter juga misalnya apa nih misalnya ada waktu itu sekarang sudah jadi dokter estetik namanya CH, ini bukan menjelekkan ya maksudnya kasusnya itu dia waktu COVID dia marah ke tukang cat yang pakai masker masker full itu loh. Karena dia bilang itu tuh maskernya itu untuk dokter gitu kan. Masker ini lagi susah, jangan sia-siain masker, cuman ngecat doang gitu-gitulah ya. Mungkin kalian pernah dengar. Nah, padahal sebenarnya yang benar itu ya orang ngecat juga butuh masker itu kan. Orang ngecat semprot juga butuh masker itu. Nah, itu karena dia mungkin lagi emosional namanya COVID segala macam ya. Sempat kena hujat kan. Nah, tapi kan memang orang Indonesia pemaaf ya setelah kena hujat, jadi dia kalian jangan takut bermedia sosial karena ini orang Indonesia pemaaf. Walaupun kena hujat,
setelah itu melakukan kegiatan yang bagus, bermanfaat, mereka akan memfollow gitu ya. Nah, itu orang Indonesia. Terus ada juga misalnya kayak dokter kembar, salah sedikit aja kayak gitu. Dia nggak ada maksud, dia konten sama yang ahli matematika itu, ya, kemudian dihujat juga karena tindakannya itu kayak seolah-olah dianggap eh, menyinggung orang yang berkebutuhan khusus. Pernah ya? Nah, itu juga kan padahal dia bermanfaat banget gitu ya, bagus-bagus ya, tapi karena satu itu nggak hati-hati tadi, ya, ternyata persepsi orang lain tuh seperti itu. Akhirnya ya minta maaf segala macam, tapi akhirnya berujung baik sih karena memang dia baik ya, pas harus minta maaf segala macam, tapi akhirnya berujung baik. Nah, kayak gitu ya. Kira-kira lika-liku dari kalau mau buat konten. Nah, terus apa lagi? Kayaknya udah ya. Nah, ini ada contoh yang, nah, saya copy aja deh. Ini contoh yang dulu pernah menang-menang ya. Ada yang menang rasanya, yang Coastal itu menang. Ntar saya kirim ya, nanti kalian lihat sendiri contohnya ya. Ada yang menang, ada yang kayak finalis kalau nggak salah. Nah, ini yang water sensitive coastal city. Ini yang kata saya yang benar-benar banyak, benar-benar banyak imbasnya gitu. Bukan hanya di nelayan, tapi juga di apa namanya, di perekonomian, di apa, air, ya. Mungkin kalian bisa nonton sendiri lah ya kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ini nggak bisa diklik ya. Control, klik to follow link. Oke. Kalian bisa ngeliat YouTube-nya nggak? Nah, UGM ini ya. Ini zaman waktu masih GFK namanya. 71% dari bumi adalah air. Dan Bisa nggak? air adalah komponen vital bagi kehidupan Oh, kita. nggak keluar ya? Oke, saya stop share. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, volume air global yang bisa kita gunakan Share terus berkurang. screen. Lalu, bagaimana kita bisa membangun masa depan ketika kita kekurangan sumber daya yang paling berharga? Kita dapat mulai dengan memahami betapa krusialnya air bagi kehidupan kita. Ya, dia pakai drone ya. Pertama, semua makhluk hidup di bumi, dari tumbuhan, hewan, hingga kita manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Oh. Kedua, sungai, danau, dan sumber air lainnya memberikan kita energi serta menyuburkan area pertanian sehingga kehidupan terus berjalan. Tetapi karena bertambahnya populasi manusia, perubahan iklim yang terus terjadi, dan masifnya pembangunan berskala global membuat volume air dunia terus berkurang. Ketika hal ini terus berlanjut akan berdampak ke berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari gagal panen hingga krisis air bersih. Krisis air juga menjadi penyebab utama tingginya kasus diare di Indonesia, dengan lebih dari 1.000 bayi dan balita meninggal dunia. Menurut data WHO pada tahun 2019, 830.000 jiwa meninggal karena kekurangan air bersih. Bahkan diperkirakan pada tahun 2030 jumlahnya bertambah. Tetapi baik metode desalinasi termal maupun reverse osmosis Nanti kalian lihat ya, di sini udah gabung-gabungan ya, ada apa ya, suasana gitu. Itu semua pakai storyboard saya yakin ya. Ambil video dari arah sini menuju ke arah sini, dari arah selatan menuju ke arah utara gitu kan. Eh posisi apa gitu, pakai drone ya, dengan alat apa itu semua anak orang UGM pasti pakai storyboard yang sangat detail. Ya, kalau melihat pengalaman yang kemarin pasti sangat detail. Terus dia gabungkan juga dengan animasi ya, juga dengan eh apa ya, pengambilan gambar mahasiswanya ya. Terus dia pakai data ini. Ini semua pakai data ya. Pakai data semuanya. Jadi nggak sekedar kayaknya ini bisa deh gitu, enggak, tapi yang pakai data. Nah, yang ini sih sebenarnya menggugah gitu ya, menggugah orang-orang karena kan pada nggak tahu data. Wah, ternyata kita kekurangan air nih. Wah, ternyata sudah segini nih em, pemanasan global. Nah, kayak gitu. Nah, setelah orang tahu, melihat keadaannya tadi kan ditampilkan dengan video-video tadi, nah baru video pembuka tadi, baru data-data yang segala macam ini ya. Kemudian kenapa perlu? Nah, ini
semuanya bergerak ya, gambarnya bergerak dan em, hampir nggak ada yang kosong sih backgroundnya ya. Kita mudah ya, kita ada Canva juga sebenarnya kalau mau bikin-bikin kayak gini. Cuman nyatu-nyatuin gambarnya mungkin bisa pakai InShot. Kadang-kadang saya em, video PPT dari Canva, video itu bisa digabung di apa pakai InShot kalau saya terserah kalian mau pakainya apa ya. Ini contoh yang menang. Lihat nih di pasar. Jadi emang niat banget dia. Niat banget ini ya, punya drone kayak gitu. Dan ini dia bahas kota dia gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas kota orang lain memang agak susah. Tapi kalau kita bahas misalnya Sungai Musi, ya Sungai Musi apa nih? Memiliki potensi apa gitu. Tapi di sisi lain ada anak stunting. Misal ya, ya kita punya banyak ikan misalnya. Nah, tapi nelayan kita tuh kok nggak sejahtera. Di sisi lain tuh stunting masih banyak. Apa sih gitu yang cara kita? Nah, itulah. Nanti di shoot segala macam. Apa misalnya kalian tepung ikan betok misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi bikin dia mereka lebih senang kita tuh bikin sistem kayak ada nelayan ngumpulin ikan betoknya di mana, ada pengepul gitu kan. Terus ini ada ibu-ibu yang tukang bikin tepungnya. Tepungnya tuh bisa dibikin pempek misalnya kan kayak gitu. Jadi kayak lebih luas yang ditangani masalah pemerintahan ini ya. Mungkin karena pemerintah nggak mampu nangani juga, oke, offside. Heeh. Nah, itu lebih luas, lebih disukai kalau saya lihat ya. Kayak walaupun itu masih teoritis ya, masih sesuai data, kira-kira aja kita sesuai data, kita tuh kayaknya bisa deh ini dilakukan, belum tentu bisa, tapi orang tuh akan tergugah, oh iya ya, siapa tahu ini bisa bisa dijalankan, dan mungkin ide-ide itu akan bisa dijalankan deh. Ya, jadi ada pertanyaan deh dari sini? Ada pertanyaan? Apakah ada yang malu untuk membuat konten? Saya tuh juga buat media sosial itu karena saya pemalu deh. Saya tuh pemalu, saya introvert. Saya bikin media sosial tuh biasanya nggak capek. Jadi nggak berulang-ulang. YouTube pertama saya itu dibuat karena saya pelupa. Jadi nggak ada niat konten. Tapi ternyata itu booming yang yang di playlist, yang bikin daftar pustaka, bikin multi level list, itu tuh banyak banget yang nonton. Walaupun waktu itu cuman pakai laptop yang kalau nggak dicolok dia mati, sama earphone yang kabelnya tuh udah setengah kebuka gitu, yang benar-benar harus dipegang biar ini. Itu karena saya pelupa dan saya ngerekamnya sambil nyusuin anak saya. Karena saya pelupa, saya takut saya nggak bisa kerjain lagi gitu kan. Dan kalau ada orang nanya, saya tinggal ya sudah lihat aja di situ, lihat aja di situ. Ternyata itu bermanfaat gitu, bermanfaat untuk banyak orang. Nggak nyangka juga gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang menarik itu seperti apa? Kalau menurut saya yang paling menarik itu adalah yang bermanfaat ya. Untuk sasaran yang tepat ya. Tapi kalau untuk yang hobi yang joget-joget itu nggak bermanfaat deh. Itu nggak bermanfaat ya. Untuk mereka yang eh, menganggap itu nggak penting, nggak bermanfaat. Apabila dalam video ini pertanyaan nih, apabila dalam video menggunakan found footage dari berbagai sumber, apakah harus diletakkan dalam video atau ada cara lain ya dok untuk kreditnya baik untuk PKM maupun untuk video edukasi secara umum? Apakah boleh juga tidak menyertakan kredit? Oke, saya anonim. Oke, saya anonim juga. Baiklah anonim. Nah, ini dek harus lihat di eh, platform masing-masing dek. Misalnya nih ya, yang saya tahu tuh misalnya Canva. Canva misalnya, kita tuh mau bikin sesuatu yang bisa kita jual. Nah, itu kan ada apa kayak eh policy-nya. Kalau kamu sudah kamu tidak boleh menjual satu elemen. Misalnya di gambar Canva itu ada gambar eh laki-laki perempuan kuncir dua, animasi kartun gitu ya. Terus kalian ambil, kalian pindahin, terus kalian buat gantungan kunci ya dari satu elemen itu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kalian ngedesain yang benar-benar desain ya, yang benar-benar desain terus ditambahin ini backgroundnya ini segala macam itu nggak apa-apa. Ya nggak usah, maksudnya nggak usah takut kena copyright atau segala macam. Nah, tapi kalau yang tadi satu-satuan itu nggak bisa. Terus saya juga suka lihat
ada Giphy ya. Giphy. Nah, kebetulan ada salah satu konten saya tuh pakai pakai yang dari InShot. Jadi InShot itu menyediakan GIF ya. GIF yang boleh dipakai gitu, boleh dipakai dan saya pakai. Ternyata baru saya tahu dia InShot itu kayaknya kerjasama sama Giphy apa ya, Giphy, website Giphy, karena eh, animasi itu juga ada di situ dengan resolusi yang lebih bagus kayak gitu. Nah, dan ternyata yang dari Givi itu dia buka share untuk umum gitu ya, untuk umum. Nah, cuma saya belum lihat apakah bisa untuk komersil. Kalian ini kan anggaplah untuk edukasi ya, kayaknya bukan komersil. Cuma kalau saya pribadi, saya akan tulis sih, apa itu pakai Canva atau apa. Ya, kan nanti ada ininya, ada eh, secara jelas nih di alatnya pakai apa, harus ditulis kan di proposalnya itu. Ini takutnya untuk YouTube ya. Kalau YouTube setahu saya nggak terlalu ini dia, nggak. Kalau untuk GIF yang umum bisa di-download umum dari websitenya langsung nggak ada masalah ya. Lebih ke lagu sih sebenarnya kalau YouTube itu. Apakah menjawab anonim? Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah ada kepikiran nih mau buat apa? Mau buat sayap, potensi jilbab menjadi sayap bila misalnya terjatuh dari motor kita langsung bisa terbang biar nggak jatuh, nggak trauma kepala misalnya. Kan ada tuh baju baju celana celana yang kalau dia jatuh dari motor langsung bisa jadi apa namanya tuh pelindung kalau kena benturan. Nah, mungkin aja bisa bikin jilbab langsung bisa apa ada bantalannya gitu. Aduh, apa itu namanya? Apa dek nama bantalan yang di depan setir itu dek? Kok aku lupa dek. Aku lupa kan? Airbag. Nah, jilbab bisa jadi airbag misalnya. Terjatuh dari motor bisa ini. Tapi itu nggak masuk akal ya. Kenapa nggak pakai helm ya? Nggak pakai helm. Terjatuh dari sepeda, pakai helm juga sepedanya. Atau misalnya tersenggol motor dan jatuh langsung bisa jadi airbag. Nah, kayak kayak gitulah kira-kira ya. Apalagi lah kira-kira. Nah, kalian pikirkanlah yang sehari-hari aja, yang bisa untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, tapi juga berdampak. Kalau menurut saya sih yang paling seksi sekarang ya, paling seksi sekarang dan akan tetap seksi di beberapa tahun yang akan datang adalah masalah iklim. Ya, kemarin aja waktu yang acara gini di Jakarta itu, mereka fokusnya iklim. Bagaimana cara eh, makan yang tidak menyakiti iklim. Itu sampai, kalau kita kan isi piringku ya, mereka tuh bikin planetarian plate. Jadi benar-benar sudah isi piringnya tuh jangan sampai menyakiti alam. Nah, salah satunya adalah mengurangi makan daging sapi. Karena kalau di luar, daging sapi itu kan diternak banyak deh. Nah, ternak banyak dan butuh lahan luas. Nah, itu ada dampaknya ke pemanasan global segala macam. Nah, kalau kita kan sapi kita paling ini apa diternak oleh perorangan gitu. Paling yang di Bandung kali ya, di mana di Jogja kali yang peternakan banyak, tapi nggak sebanyak orang luar negeri. Orang luar negeri kan emang yang padang banget gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga bingung apakah kita harus mengikuti planetarian plate itu ya, karena kita saja kurang protein ya. Kita saja makan makan daging sapi mungkin sebagian besar masih pas Lebaran. Ya, silakan pikirkan. Ada pertanyaan lagi, Dek? Kalau nggak ada, kira-kira sudah cukup ya. Nanti bisa silakan bertanya kepada tutornya langsung ya, waktu dapat tutor. Saya tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.